Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada program ini, kita bersama-sama akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita pada episode kali ini akan membahas Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan pasal 2 ayat 3. Kita akan belajar tentang kisah penciptaan manusia dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan pencipta. Kita akan mengawali program ini bersama-sama, mari kita berdoa. Terima kasih karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sertai kami saat kami membahas firman Tuhan dan juga menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tuntun kami ya Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus, dalam Yesus, amin. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dan ada kakak pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan pasal 2 ayat yang ketiga. Silakan Kak Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab. Kita membuka Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai pasal 2 ayat 3. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai pasal 2 ayat 3. Saya baca untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu menjadi makananmu. Namun kepada segala binatang liar, segala burung di udara dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik, lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, saya mau bertanya nih pada kakak-kakak dan silakan menjawab masing-masing dari rumah ya. Ketika kakak-kakak melihat diri kakak-kakak itu di katakanlah mungkin lagi sedang rekreasi, entah itu ke pantai atau mungkin juga naik gunung ya. Lalu kemudian mungkin juga ke kebun raya. Terus kakak-kakak berdiri dan melihat alam ciptaan yang lain. Kakak-kakak merasa bagaimana nih? Ya, pasti ada rasa syukur. Lalu kemudian kalau saya merasakan tuh, saya tuh sebetulnya kecil loh di antara ciptaan Tuhan lainnya nih, yang demikian indah, yang demikian besar ya dayanya. Saya merasa sebetulnya saya kecil, tapi juga sekaligus saya merasa bahwa saya juga bersyukur sebagai manusia yang Tuhan ciptakan sama seperti ciptaan yang lainnya, tapi justru kepada saya dan kepada kakak-kakak semua dan kepada banyak manusia kita diberikan keistimewaan. Nah, bagaimana nih kita memaknai keistimewaan khusus yang diberikan Tuhan? Ada keistimewaan yang Tuhan berikan secara khusus hanya kepada saya, kakak-kakak, dan manusia lain. Tapi juga sekaligus pada keistimewaan itu juga ada tanggung jawab loh yang Tuhan berikan. Sehingga ketika manusia melihat dirinya di antara ciptaan Tuhan yang lainnya, ya bisa saja manusia merasa unggul dengan ciptaan lainnya. Nggak apa-apa sih ya merasa lebih unggul, karena manusia merasa punya kapasitas yang istimewa, yaitu diciptakan sebagai makhluk yang diberikan akal dan
budi. Di ayat 26 firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi. Nah, kata sebagai gambar dan rupa di sini kita mesti memperhatikan ya kakak-kakak, ada makna yang sebenarnya mau menunjuk pada apa yang jadi identitas kita ini ya. Kita tuh diciptakan sebagai gambar dan rupa. Artinya ketika manusia itu diciptakan, ketika saya dan kakak-kakak itu diciptakan hadir di tengah-tengah dunia ini, kita tuh diciptakan bukannya tanpa tujuan ya, bukannya tanpa identitas. Jadi adanya kita di tengah-tengah dunia ini bukan semata itu untuk diri kita ya, tetapi kita diciptakan punya identitas dan punya tujuan. Keberadaan manusia itu ditujukannya itu hanya kepada Allah ya, tujuannya itu hanya ditujukan kepada Allah, sehingga identitas kita tuh ada di tengah-tengah dunia. Apapun yang kita kerjakan mestinya kita terarahnya kepada Allah. Sehingga dengan demikian firman Tuhan selanjutnya mengatakan supaya mereka berkuasa ya. Kata berkuasa ini tidak bernada menaklukkan lalu kemudian menindas. Ingat, manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa. Dengan diciptakan sebagai gambar dan rupa artinya keberadaan saya dan kakak-kakak di tengah-tengah dunia itu terarahnya kepada Tuhan. Masa iya Tuhan menghendaki kita untuk menindas sesama kita, menindas ciptaan Tuhan yang lainnya, mengeksploitasi ciptaan Tuhan lainnya. Tuhan udah bilang kan melalui narasi kitab Kejadian, segala sesuatu diciptakan itu dengan baik, sungguh amat baik bahkan. Ya, jadi keberadaan semua diciptakan oleh Tuhan sungguh amat baik. Tiba-tiba lalu kemudian merasa manusia diciptakan dengan akal budi, lalu kemudian manusia merasa lebih unggul dan karena itu manusia jadi merusak. Mestinya enggak. Karena lagi-lagi ya, keberadaan manusia diciptakan saya dan kakak-kakak di tengah-tengah dunia ini, keberadaan kita tuh ditujukannya kepada Allah. Sehingga kata berkuasa itu bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk memelihara, untuk merawat ya, untuk memelihara, untuk merawat. Kejadian 2 ayat 15 ya, memang bacaannya lain tetapi bacaan Kejadian 2 ayat 15 kakak-kakak bisa baca, itu untuk menolong kita dan juga nanti menolong anak-anak untuk bisa memaknai keberadaan mereka di tengah-tengah dunia yang diciptakan Tuhan itu sangat baik, bahkan diberikan keistimewaan, diciptakan dengan akal dan budi sehingga kita tuh punya kapasitas untuk bisa berpikir, namun juga kapasitas yang lain adalah kita bisa berelasi dengan Tuhan. Kita tahu bagaimana hidup sebenar-benarnya di hadapan Tuhan. Hanya manusia yang punya keistimewaan itu, yang punya kapasitas itu. Dengan demikian, manusia itu keberadaannya di tengah-tengah dunia harus ya ditujukan kepada Allah untuk merawat, untuk memelihara. Nah, temanya kan adalah belajar dari kisah penciptaan manusia. Tuhan itu adalah pencipta. Anak batita balita diajak untuk anak tahu bahwa Tuhan pencipta manusia. Ya, sadar nih anak-anak mereka ya, kamu itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi bukan sekedar ada di tengah-tengah dunia ini. Namun Tuhan menciptakanmu dengan maksud, dengan tujuan supaya kita bisa hidup, punya tujuannya itu kepada Tuhan. Artinya semua tindakan kita, pikiran kita itu ditujukannya kepada Tuhan. Yaitu untuk merawat, memelihara, bukan untuk merusak, bukan untuk menciderai, bukan untuk melukai, bukan untuk mengejek dan sebagainya. Anak dapat berkata bahwa Tuhan pencipta. Di kelas kecil, anak memahami bahwa kisah penciptaan. Dan anak bersyukur atas ciptaan Tuhan. Bersyukur atas dirinya diciptakan Tuhan dengan keistimewaan, ya. Dan karena itu tunjukkan sifat baik yang ada pada dirinya. Karena mereka diciptakan oleh Tuhan dengan sangat baik, diberikan akal dan budi. Dengan akal dan budi mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dengan akal dan budi mereka bisa berelasi dengan sesama, dengan akal dan budi mereka bisa merawat relasi dengan sesama, merawat relasi dengan ciptaan yang lainnya, tidak merusak ciptaan lainnya.
Anak memahami kisah penciptaan di kelas besar ya, dan anak bersyukur atas ciptaan Tuhan dengan menunjukkan sifat yang baik dari dirinya. Lagi-lagi ya, ditegaskan, ditekankan lagi pada anak-anak bahwa keberadaan mereka di tengah-tengah dunia, mereka diciptakan oleh Tuhan, keberadaan mereka di tengah-tengah dunia ini bukan kebetulan, tapi keberadaan mereka di tengah-tengah dunia ini, mereka memiliki identitas dan tujuan. Ya, identitas mereka adalah milik Tuhan, dan tujuan hidup mereka yaitu diarahkan kepada Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Kak Santi, terima kasih untuk menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Dan kita akan segera membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan pasal 2 ayat 3. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Pencipta. Tentunya kita akan belajar dari kisah penciptaan manusia. Mari kita akan menemukan ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Ada Kak Ratna yang menolong kita akan menemukan ide apa yang bisa kita gunakan. Kak Ratna, silakan. Hai kakak-kakak, ketemu lagi dalam persiapan mengajar guru sekolah minggu. Kali ini kita akan mempersiapkan diri pada tema Tuhan Pencipta. Ayat Alkitabnya terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai pasal 2 ayat 3. Tujuan pembelajaran pada tema ini ada dua. Yang pertama, anak memahami kisah penciptaan. Yang kedua, anak bersyukur atas ciptaan Tuhan dengan menunjukkan sifat yang baik darinya. Kakak-kakak, untuk kegiatan pembuka, kita bisa mengikuti panduan dari Suluh Anak. Ada satu ide penyampaian pembuka yang ditampilkan dalam buku Suluh Anak, yaitu kado istimewa. Kado istimewa ini sebenarnya kotak yang dalamnya berisi cermin. Kemudian kita kemas seperti hadiah, kado, dan pada kesempatan pembukaan, anak-anak kita minta untuk datang dan kita arahkan mereka untuk melihat ke dalam kotak. Dengan melihat ke dalam kotak, cermin akan memantulkan wajah mereka, dan mereka harus menyimpan itu sebagai sesuatu yang akan kita bagikan di akhir dari cerita. Kemudian kita akan melanjutkan dengan mengingatkan kembali tentang urutan penciptaan. Kita ingatkan kembali urutan penciptaan dari hari pertama sampai hari kelima. Pada bagian ini kakak-kakak, poin penyampaian kita adalah kita tekankan kepada anak-anak bahwa Allah mempersiapkan segala sesuatu sebelum menciptakan manusia. Segala sesuatu yang Allah siapkan ini berhubungan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Hari pertama Allah menciptakan terang, karena manusia membutuhkan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala, manusia juga membutuhkan udara untuk bernafas, dan selanjutnya sampai ke hari kelima. Kemudian kita masuk pada ayat Alkitab yang akan kita baca pada minggu ini. Nah, di sini ada metode membaca Alkitabnya. Karena ayat bacaan kita hari ini ada 9 ayat yang relatif pendek untuk anak-anak madya, maka saran saya
Ya, untuk pembacaan Alkitab itu dimulai dengan kakak GSM-nya membacakan ayat pertama, kemudian secara bergantian kakak GSM-nya menyebutkan nama anak yang akan membaca berikutnya. Tujuannya adalah supaya anak-anak fokus memperhatikan teks yang lagi dibaca sambil menaruh perhatian kepada nama anak yang akan disebut berikutnya untuk membaca ayat. Dan untuk penjelasan teks yang ada pada bacaan kali ini, ada 4 poin yang saya sampaikan di sini yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama, bahwa Allah menyediakan semua yang diperlukan manusia sebelum menciptakan manusia. Ini sebenarnya poin yang kita bahas tadi ketika kita meminta anak-anak untuk mengulangi urutan penciptaan dari urutan hari pertama sampai hari kelima. Selanjutnya, kita masuk pada poin yang kedua, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dan ini adalah hal yang istimewa. Pada bagian ini mungkin kita dapat mengarahkan anak-anak untuk kembali melihat teks bacaan yang tadi kita bacakan, dan berdiskusi dengan anak-anak tentang perbedaan Allah menciptakan makhluk yang lain dan ketika Allah menciptakan manusia. Kita bisa menitik beratkan kepada Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka sungguh manusia sungguh ciptaan Allah yang sangat-sangat baik, dan ini dapat kita jadikan sebagai pengantar kepada anak-anak bahwa apapun keberadaan mereka, seperti apapun keberadaan mereka, mereka adalah ciptaan Allah yang berharga karena mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian kita bisa menyambungkan ini dengan poin yang ketiga, yaitu Allah memberikan akal budi yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah yang lain dan memberikan tugas penting kepada manusia. Pada poin yang ini kita bisa mengajak anak-anak bahwa akal budi yang Allah berikan sebagai pembeda manusia dengan makhluk hidup yang lain itu juga disertai dengan tanggung jawab yang Allah berikan, yaitu menjaga dan merawat bumi ciptaan Allah. Untuk bumi ciptaan Allah ini dapat dipahami, dapat diarahkan kepada anak-anak supaya mereka berpikir bahwa bumi ini bukan satu tempat yang bisa mereka gunakan sesukanya, tapi mereka juga harus mengingat bahwa mereka diberikan tanggung jawab dari Allah untuk memelihara dan merawat bumi. Dan hal ini dapat mereka lakukan sejak usia muda mereka, karena ada banyak hal yang praktis dalam kehidupan mereka yang bisa mereka lakukan. Misalnya untuk menghemat penggunaan kertas, atau menghemat penggunaan listrik, atau memelihara hewan peliharaan atau tanaman yang ada di sekitar mereka, menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi yang bisa kita tegaskan kepada anak-anak. Kemudian, selain tugas yang tadi, Allah juga menghendaki manusia sebagai tanda syukur atas anugerah Allah dengan menunjukkan sikap hidup yang mulia dan berkenan kepadanya. Sebagai makhluk yang diciptakan serupa dengan Allah, segambar dan serupa dengan Allah, kita juga diminta untuk menunjukkan sikap hidup yang mulia sebagai wujud syukur kita atas ciptaan Tuhan yang berharga dalam kehidupan kita. Dalam bagian ini, banyak sekali hal yang bisa kita minta anak-anak untuk jelaskan, menyamakan persepsi dengan mereka tentang sikap hidup mulia. Menyebutkan contoh-contohnya seperti mengasihi teman, kemudian menolong teman yang sedang membutuhkan bantuan, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita pancing dari anak-anak dan kita diskusikan dalam tujuan untuk menegaskan kepada mereka bahwa bagian menunjukkan sikap hidup yang mulia ini adalah tanda syukur kita kepada ciptaan Allah. Berikutnya untuk aktivitas penutup. Aktivitas penutup ini kita maksudkan dengan tujuan untuk menguatkan kembali
pesan yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak sesuai tujuan pembelajaran. Ada 2 ide yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, half self-portrait. Half self-portrait ini adalah potret setengah dari anak-anak, dan kemudian harus dilengkapi setengahnya dengan menggambar. Nah, untuk kegiatan ini dapat dilakukan secara perorangan dan juga secara kelompok. Untuk kelas sekolah minggu yang jumlahnya sedikit, akan lebih bermanfaat bila dilakukan secara perorangan. Namun untuk kelas sekolah minggu yang jumlahnya banyak, akan lebih mudah bila kita lakukan secara kelompok. Untuk yang perorangan, anak-anak dapat melengkapi sebagian gambar yang telah dicetak pada kertas dengan menggunakan pensil untuk menggambar, melengkapi bagiannya, kemudian menuliskan hal baik pada dirinya yang nanti akan disampaikan di depan kelas. Apabila ini dilakukan secara berkelompok, maka kakak sekolah minggu perlu menentukan satu anak sebagai volunteer yang akan mencetak fotonya pada lembar kertas seperti contoh pada slide. Kemudian pada hari pelaksanaan ibadah, anak tersebut akan diberi tugas untuk melengkapi gambarnya, sedangkan teman-teman sekelompoknya diberikan tugas untuk menyebutkan sifat mulia atau hal baik pada diri anak tersebut, yang kemudian akan dipresentasikan secara berkelompok di depan kelas. Untuk ide aktivitas penutup yang kedua adalah bedah lagu, dan lagu yang dipilihkan adalah lagu Ku Istimewa. Nah, kakak-kakak pada aktivitas yang kedua ini, kakak-kakak dapat melakukannya secara berkelompok. Dan tugas kakak-kakak adalah mencetak lirik lagu ini pada lembar kertas sejumlah kelompok yang akan dibentuk. Kemudian pada pelaksanaannya, masing-masing kelompok akan menuliskan hasil diskusi mereka terhadap interpretasi isi lirik lagu ini dalam kaitan dengan teks Alkitab yang kita bahas pada minggu ini. Dan anak-anak dapat menuliskan ide-ide mereka, pemahaman mereka, dan pada saat mereka mempresentasikan di akhir kegiatan, kita dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk menegaskan kembali tujuan pembelajaran hari ini. Sebagai tambahan, pada bagian kesimpulan, mungkin kita bisa mengajak anak-anak untuk merefresh kembali poin-poin penting dalam penyampaian firman Tuhan hari ini. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tertera, kakak-kakak dapat memodifikasinya, menyesuaikan dengan apa yang akan kakak-kakak sampaikan di kelas. Bagian akhir kita menyampaikan ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalannya dipilih dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian kakak-kakak penyampaian rangkaian ibadah anak-anak dengan tema Tuhan Pencipta. Tuhan Yesus memberkati persiapan kakak-kakak dan kiranya ini menjadi berkat bagi anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ratna sudah menolong kita untuk menemukan ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, kita sedang membahas Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 2 ayatnya yang ketiga. Kita sedang membahas kisah penciptaan manusia dan kita memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Pencipta. Yuk, tadi sudah ada Kak Ratna menolong kita untuk menangkap pesan dan bagaimana menyampaikannya kepada adik-adik di kelas Batita Balita. Kini ada Kak
Pendeta Andi Agus yang akan menolong kita untuk memakai cara-cara yang menarik untuk menyampaikan pesan kepada kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Kakak Pendeta Agus, silakan. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun kakak-kakak berada. Ketemu lagi dalam persiapan sekolah guru sekolah minggu kelas kecil, Bina Warga dan YKB. Hari ini tema kita adalah Tuhan Pencipta dan kita mau mempersiapkan bagaimana kita bercerita pada anak-anak kelas kecil. Nah kakak-kakak saya punya sedikit ide untuk kita pakai. Ini ide lama zaman dahulu ketika di rumah saya mati lampu. Biasanya ibu saya bermain wayang pakai kertas dan pakai kayu ya dengan alat sederhana dari kertas roti lalu pakai petromak di belakangnya dan kami semua anak-anak sangat suka. Nah, ide ini saya coba tampilkan kakak-kakak demikian. Jadi tema kita adalah Tuhan Pencipta ya. Dan yang kakak perlu siapkan adalah kardus bekas, bisa bekas aqua atau yang lebih besar sedikit, terserah. Setelah itu di bagian yang itunya dibuka, lalu ditutup oleh kertas roti, ya, kertas roti, kertas tipis, dibungkus lalu disolatip dan di belakangnya pun dibuka, gitu ya. Lalu kita bisa membuat bentuk-bentuk sesuai dengan urutan penciptaan yang kita mau buat, misalnya terang, cakrawala, bintang apa, benda-benda langit, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan terakhir adalah manusia dengan menggunakan stick es krim, kayu, ya, lalu kita tinggal gampang sekali dibentuk saja, lalu ditempel dengan solatip, gitu ya. Nah, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini, dan nanti kalau kakak udah siap, gambar-gambar itu disiapkan di atas kardusnya. Ya, dan jangan lupa di bagian belakang kakak harus menyediakan satu buah lampu, bisa dipakai lampu kecil atau lampu belajar gitu ya. Banyak ini bisa dibeli di mana saja. Lalu kemudian di bawahnya itu diberi plastisin atau styrofoam ya untuk kita menancapkan kayu-kayu itu. Dan nanti kita bisa bikin gunung, rumput dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nanti tempat untuk menaruh stick itu di situ sehingga ketika kakak nanti bercerita gambarnya akan muncul di depan layar seperti inilah kurang lebih. Tinggal bagaimana kita menyusunnya. Ada rumput-rumput, ada manusia nanti yang diciptakan oleh Tuhan, ada pohon kelapa, pohon apa, dan juga bisa juga ada binatang-binatang. Disesuaikan saja bentuknya seperti ini. Ada gajah, ada harimau, ada jerapah. Jadi terang gelapnya itu jelas atau tidaknya tinggal kakak taruh dan biasanya agak dekat ke layar putih itu ketika disorot lampu si gambar hewan dan tumbuhannya itu akan terlihat. Nah, di situ kakak bisa mulai bercerita dan ini menjadi sangat menarik. Anak-anak duduk di depan, kalau kakak siapkan meja, taruh kardusnya di atas meja. Kalau perlu ruangan digelapkan, kalau bisa digelapkan atau sedikit jangan terlalu terang supaya anak-anak fokus ke kardus itu. Dan disitulah kakak misalnya bisa mulai bercerita seperti ini gitu ya. Kakak bisa menggunakan musik di tempat gelap itu. Kakak bisa menyiapkan musik, suasana di mana musiknya itu ada suasana segala macam. Kakak cari ilustrasi musiknya. Lalu kakak bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Dan Allah mengatakan jadilah terang gitu ya. Dan ketika kakak jadi terang, kakak tinggal menyalakan sebenarnya lampu sorot. Nah ini saya coba perlihatkan bagaimana saya juga pernah menggunakan ini untuk memperlihatkan bagaimana kisah penciptaan itu. Nah, lampu ini kemudian setelah lampu ini menyala, lalu kakak bisa bercerita tentang bagaimana Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan kemudian binatang-binatang dan sebagainya. Itu ditampilkan dengan cara memainkan alat-alat itu di belakang kotak itu dan anak-anak menyaksikan di depan, gitu ya. Nah, semoga kakak dengan alat peraga ini kakak bisa lebih seru bercerita kepada anak-anak, ya. Nah, ini salah satu contoh yang bisa saya usulkan untuk menjadi alat peraga. Sederhana, tapi mungkin ini kan jadi pengalaman baru buat anak-anak yang terbiasa dengan gadget, tapi sekarang mereka menggunakan teknologi lama yang menurut saya akan sangat menarik. Dan polanya saudara tinggal tiru saja, banyak siluet-siluet binatang di Google, lalu kakak gunting dengan karton, lalu tempelkan ke stick es krim dan kita tinggal pasang. Nah, semoga kakak-kakak ide ini bisa bermanfaat untuk kakak-kakak
dan selamat menyiapkan sekolah minggu di kelas kecil. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Kak Agus sudah menolong kita untuk menemukan ide apa yang bisa kita gunakan di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah penciptaan manusia. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Pencipta. Berdasarkan Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan 2 ayat yang ketiga. Kita sudah membahas kelas Batita Balita, kelas kecil, kali ini kelas besar. Ada Kak Cynthia akan menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Kak Cynthia, silakan. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan Pencipta, belajar dari kisah penciptaan manusia. Tujuan pembelajarannya untuk kelas Batita sampai Balita ialah anak tahu bahwa Tuhan pencipta manusia. Yang kedua adalah anak dapat berkata bahwa Tuhan pencipta. Nah, kakak-kakak bisa mengawali dengan lagu berikut ini. He made the sun. He made the sun. He made the moon. He made the moon. He made the stars. He made the stars. He made the sky. He made the sky. He made the birds. He made the birds. He made the fish. He made the fish. And best of all, And best of all, God made me. God made me amazing God made me amazing and wonderful. and wonderful, And I am special and I am special because I'm made by God. God made me amazing God made me amazing and wonderful. and wonderful, And I am special and I am special because I'm made by God. Lagu ini ingin mengungkapkan bahwa Tuhanlah pencipta. Nah, setelah Tuhan menciptakan semua dari hari pertama sampai hari kelima dan semua binatang tumbuhan telah tersedia, Tuhan Sang Pencipta itu menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Tuhan menciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ayat ini akan menjadi ayat hafalan kita, yakni diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, manusia itu diciptakan sungguh amat baik. Bisa dibilang istimewa. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Nah, kakak-kakak bisa simpulkan kembali kepada anak-anak. Jadi, siapa pencipta kita? Anak-anak akan menjawab, Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan kita, manusia yang istimewa. Apa keistimewaan manusia itu? Kakak-kakak bisa mengajarkan keistimewaan manusia dengan lagu berikut ini. istimewa karena aku miliknya. Istimewa berharga di matanya. Istimewa Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku
istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa berharga di matanya. Gitu ya. Ku istimewa karena Yesus mengasihiku. Jadi anak-anak tahu bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan, mereka berharga di mata Tuhan, dan bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Itulah keistimewaan dari manusia. Oleh karena itu, mari kita mengajak anak-anak untuk bersyukur dan berterima kasih. Nah, anak-anak bisa berterima kasih dengan lagu berikut ini. Terima kasih Tuhan untuk mataku, bisa lirik-lirik, kiri kanan kling-klong, buka tutup seperti jendela. Oh, terima kasih Tuhan untuk mataku. Terima kasih Tuhan untuk hidungku, kecil mungil lucu seperti jambu, bisa endus. Oh, terima kasih Tuhan untuk hidungku. Terima kasih Tuhan untuk mulutku, bisa jadi kecil kalau dia maju, bisa nyanyi lagu-lagu merdu. Oh, terima kasih Tuhan untuk mulutku. Terima kasih Tuhan untuk telingaku, telinga yang lebar tapi bukan kerupuk, bisa dengar suara yang keras dan yang lembut. Oh, terima kasih Tuhan untuk telingaku. Terima kasih Tuhan untuk tanganku, bisa kerja, lap, bisa tepuk tangan, klap. Oh, terima kasih Tuhan untuk tanganku. Terima kasih Tuhan untuk kakiku, bisa lari-lari yang jauh dan yang dekat, bisa lompat-lompat, hop. Oh, terima kasih Tuhan untuk kakiku. Lagu ini merupakan lagu penutup, berkomitmen agar anak selalu bersyukur bahwa Tuhan menciptakan mereka, Tuhanlah pencipta mereka, mereka bersyukur bahwa mereka diciptakan sungguh istimewa, dan juga anak-anak mau berterima kasih karena Tuhan menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Kak Cynthia. Sudah deh, semuanya kita sudah bahas. Pesan firman Tuhan, Kak Pendeta Santi sudah menolong, ada Kak Ratna dan Kak Pendeta Agus yang menolong kita untuk menemukan ide-ide apa yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Semoga kakak-kakak bisa mengolahnya dan sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Dan tentunya kita berharap kita juga bertumbuh bersama-sama adik-adik dalam perenungan firman Tuhan. Demikianlah episode kali ini. Mari kita tutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh selesai untuk mempersiapkan pelayanan kami. Tuhan bantu kakak-kakak untuk mengolah segala sesuatu boleh maksimal sesuai dengan konteks masing-masing. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak. Tuhan Yesus berkati. Dadah.